Di jantung kota Probolinggo, Jawa Timur, terbentang Jalan Suroyo, saksi bisu perjalanan sejarah yang terus berlanjut. Di Jalan Suroyo nomor 32, berdiri sebuah bangunan yang tak lekang oleh waktu. Gereja Merah. Lebih dari sekadar tempat ibadah, ia adalah jejak sejarah, cerminan budaya, dan simbol kerukunan yang tetap kokoh hingga kini. Langkah demi langkah, menyusuri jejak masa lalu. Gereja Merah menyimpan lembaran sejarah yang terpatri di setiap sudutnya. Dan hari ini, kita melangkah masuk untuk mengenal lebih dalam tentang makna keberadaannya. Di dalam gereja ini, keheningan dan kehikmatan terasa menyelimuti. Setiap detail arsitektur membawa kita pada suasana khas Eropa dengan sentuhan kolonial yang masih terjaga hingga kini. Kursi-kursi ini telah menjadi saksi bisu ibadah. Ruang ini tak hanya memeluk umatnya, tapi juga sejarah bangsa yang tersimpan rapi di antara dinding-dindingnya. Tak hanya arsitektur, berbagai peninggalan kolonial Belanda masih terjaga hingga kini. Semua menjadi warisan sejarah yang tak ternilai. Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya Gereja Merah ini? Probolinggo pada masa kolonial Belanda, nah itu banyak sekali pabrik gula yang berdiri di kota Probolinggo. Bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi gula pada waktu itu adalah dari pabrik lokomotif yang ada di Jerman. Di Probolinggo pada waktu itu belum ada gereja, sehingga mereka orang-orang Belanda kalau pergi beribadah di kota Pasuruan, sehingga adalah usul dari mereka kepada residen yang pertama di kota Probolinggo yang letaknya di Jalan Suroyo. Nah, mereka mengusulkan untuk mendirikan tempat ibadah bagi mereka. Hingga akhirnya diberikanlah lahan seluas kurang lebih 4.418 meter persegi tepat di depan kantor residen. Bangunan ini dirancang dari besi baja yang dipesan langsung dari Jerman. Karena harus menempuh perjalanan laut selama 6 bulan, bahan-bahan ini dicat warna merah untuk mencegah karat. Pembangunan dimulai tahun 1862 dan diresmikan pada 20 Juli 1863. Gereja Merah tak hanya menjadi tempat beribadah, tapi juga saksi bisu dari berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ia berdiri tegak melewati zaman, tetap memancarkan wibawa di tengah hiruk-pikuk kota Probolinggo. Tapi waktu tak pernah berjalan tanpa jejak. Di balik keindahan dan keteguhannya, ada cerita panjang tentang bagaimana gereja ini dibangun, bukan tanpa tantangan. Dari perizinan hingga bahan bangunan, semuanya membutuhkan usaha dan komitmen besar di masa lalu. Dan disinilah tantangan itu muncul. Satu demi satu, datang seiring dengan upaya mewujudkan rumah ibadah yang kokoh dan bermakna. Karena bangunan ini dibangun pada masa itu menggunakan sistem knockdown. Knockdown itu adalah sistem bongkar pasang. Jadi bahan-bahan yang digunakan juga bukan bahan-bahan dari lokal, tetapi mereka datangkan langsung dari Eropa.
gitu ya, menggunakan kapal laut dengan proses waktu yang cukup lama gitu ya. Kemudian ketika sampai di lokasi ini, sampai di Probolinggo, mereka harus membangunnya satu persatu, menggabungkannya menjadi suatu bangunan seperti ini. Tantangannya banyak karena kan perjalanannya cukup lama menggunakan kapal laut dengan kemungkinan bisa terkena air laut. Maka oleh karena itu bangunan ini dicat dengan cat khusus yang dia tahan karat gitu ya, sehingga baja yang dibawa dari ini bukan besi biasa, tetapi ini baja kapal atau baja lokomotif kereta yang mereka buat dan mereka bawa untuk mereka bangun, dan itu harus dijaga kualitasnya. Oleh karena itu, mulai dari tahun 1862 sampai sekarang, gereja ini tidak pernah mengalami renovasi untuk bangunan induknya, gitu ya. Perubahan-perubahan yang terjadi hanya pemeliharaan dan juga mungkin pengecatan dari warna-warna, sehingga warna gereja ini tetap mempertahankan warna dasarnya, yaitu awalnya dulu bukan merah sebenarnya, tetapi dia warnanya terakota, merah bata. Tetapi sesuai dengan perkembangan, kemudian ada proses pemeliharaan dan segala sesuatunya, sampailah pada saat ini gereja ini menjadi warnanya adalah merah dan dikenal sebagai gereja merah. Wah, banyak ternyata ya tantangannya. Nah, untuk perawatan dan melestarikannya tentu membutuhkan begitu banyak biaya. Tetapi untungnya gereja ini dibangun dengan kualitas yang sangat baik dari pemerintah Belanda pada waktu itu. Mereka menggunakan plat baja kapal dan lokomotif yang tahan kuat dan diprediksi bahwa dia tahan karat gitu ya. Walaupun dengan usia yang hampir 160 tahun, itu memang ada bagian-bagian yang sudah mulai berkarat atau mungkin sedikit rusak. Tetapi di usia 160 tahun lebih ini, bangunan ini tetap kokoh karena mereka menggunakan kualitas bahan yang baik. Termasuk juga dengan pintu gereja itu juga bahan kayunya memang mereka juga buat sendiri gitu ya, sehingga untuk pemeliharaannya yang pasti adalah bagaimana mempertahankan kualitas dari baja ini tetap terjaga, terlindungi dari karat, dan mungkin hanya pengecatan-pengecatan saja yang dilakukan gitu ya. Karena untuk renovasi misalnya diperbesar atau mungkin ada tambahan-tambahan tertentu sangat sulit karena semua bahannya adalah knockdown dari baja. Untuk renovasi tidak ada, tetapi pengalihan fungsi. Ketika dulu waktu zaman Belanda kan memang tujuannya adalah dibangun sebagai tempat ibadah. Tetapi ketika zaman peralihan ke Jepang gitu ya, penjajahan Jepang, tempat ini berubah menjadi gudang senjata gitu ya. Jadi pada waktu itu tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi digunakan oleh pemerintah Jepang untuk menyimpan senjata-senjata mesiu gitu ya, untuk mereka gunakan sebagai gudang senjata. Dan kemudian ada perubahan warna bangunan gitu ya. Kalau dulu di awalnya menggunakan warna merah terakota, merah bata gitu ya, tapi pada zaman penjajahan Jepang itu mereka merubah warnanya menjadi putih gitu ya. Nah, itu pengalihan fungsi saja, sehingga tidak lagi digunakan menjadi tempat ibadah, tetapi dia digunakan sebagai gudang senjata. Tapi kemudian ketika kembali lagi dikuasai oleh Jepang kalah dan dikuasai kembali oleh Belanda, maka kembali fungsinya menjadi tempat ibadah gitu ya. Dan kembali untuk mempertahankan warna, mereka tetap mempertahankan menggunakan cat meni untuk mempertahankan kualitas dari baja tersebut, sehingga kembali lagi menjadi warnanya merah terakota gitu ya, merah bata. Kalau keunikan sama ciri khas dari gereja merah ini apa? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa gereja merah ini uniknya karena dia bangunannya dari plat baja knockdown. Jadi setiap bagian-bagiannya itu digabung-gabungkan menjadi satu sehingga dia menjadi satu bangunan gereja. Kemudian yang menjadi unik lagi adalah mimbar yang ada di belakang kita ini. Nah, ini mimbar ini terbuat dari full baja gitu ya. Jadi baja yang dibuat membentuk seperti gelas berkaki, cawan itu gelas berkaki, dan ini fungsinya adalah tempat untuk pendeta menyampaikan khotbah gitu ya. Nah, ini yang menjadi daya tariknya. Kenapa? Karena ini hanya ada 2 di dunia. Ya, produksi dari perusahaan produksi untuk mimbar ini hanya ada 2. Satu di negeri Belanda, satu ya di Probolinggo itu. Nah, itu yang menjadi daya tarik. Karena memang tidak ada lagi di tempat-tempat lain. Mungkin ada dengan bentuk yang sama tetapi tidak menggunakan full baja gitu ya, tetapi dari bata atau dari kayu
gitu ya. Memang kalau bangunan-bangunan Eropa itu bentuk mimbarnya memang identik dengan bentuk cawan gitu ya, dan dia biasanya posisinya lebih atas daripada jemaatnya. Gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Jadi memang Gereja Merah ini bukan buat untuk tempat ibadah saja ya, tapi memiliki banyak cerita sejarah yang menarik juga. Gereja Merah memiliki peran penting bagi umat Kristen Protestan di Probolinggo. Sejak awal dibangun, gereja ini menjadi tempat beribadah, tempat berkumpul, dan tempat mencari kekuatan spiritual. Bahkan ketika Jepang mengambil alih dan menjadikannya gudang senjata, makna bangunan ini tak pernah hilang. Setelah kembali menjadi tempat ibadah, Gereja Merah tetap menjadi simbol ketahanan dan harapan. Ia menjadi penanda sejarah, daya tarik wisata, sekaligus bukti keberagaman yang saling menghargai. Banyak orang datang bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk belajar tentang toleransi dan tentang bagaimana sebuah tempat bisa bermakna bagi banyak kalangan. Merawat gereja ini bukanlah hal yang mudah. Usianya sudah lebih dari 160 tahun. Bangunan ini tidak pernah mengalami renovasi besar, hanya perawatan dan pengecatan ulang untuk menjaga keaslian warnanya. Bahan dasarnya bukan dari Indonesia, melainkan baja kapal dan baja lokomotif buatan Eropa. Meskipun begitu, kekokohannya tetap terjaga, menjadi bukti keunggulan teknik bangunan pada masa itu. Gereja ini bukan sekadar bangunan, ia adalah saksi bisu zaman yang terus berganti. Tempat doa, tempat cerita, tempat sejarah berdiam. Bagi jemaat GPIB, Gereja Merah adalah rumah iman. Tapi bagi Probolinggo, ia adalah harta budaya yang tak ternilai. Dulu, bahan-bahannya didatangkan dari jauh. Tapi makna dan semangatnya tumbuh di sini, di kota ini, di hati masyarakatnya. Tantangan demi tantangan datang. Tapi upaya menjaga dan melestarikan tak pernah berhenti. Kini kita punya tanggung jawab yang sama. Menjaga, merawat, dan menghargai warisan ini agar tetap berdiri untuk generasi berikutnya. Gereja Merah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang siapa kita dan apa yang kita jaga hari ini. Lonceng gereja suba bunyi gandongnya, mari bakira katorang masuk juae, duduk padian di kaki Yesus manise, sio dengar firman puji Yesus manise, mari sama